Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Santo. Saya berasal dari Jawa Barat ya, dari Kabupaten Kuningan. Nah, sekarang saya tinggal di Tempuran di Kabupaten Bantul ya, Bantul. Nah, sekarang saya lagi menggeluti bisnis. Selamat pagi Mas. Pagi. Ini monggo Mas bisa dijelaskan bisnis apa sih yang Mas itu jalani saat ini? Untuk saat ini saya menjalankan bisnis tempe ya. Tempe, pengolahan tempe. Pengrajin tempe. Itu saya mulai mungkin dari tahun 2008 gitu ya, 2007-2008an itu udah menggeluti dunia tempe kedelai. Sampai sekarang udah kisaran berapa tahun ya itu? 10 tahunan mungkin ya, 10 tahun lebih lah ya. Saat awal mulai bisnis ini, itu apa aja sih yang disiapkan dulu sebelum mulai? Yang disiapkan ya pasti ya modal ya. Modal. Satu modal. Terus dua ya kita skill lah. Skill ya, kita cari-cari info-info tentang ya pembuatan tempe itu. Bisa dari pabrik ke pabrik, terus dari referensi-referensi di yang lain lah, kayak di YouTube mungkin sekarang udah banyak lah. Udah sih itu aja kalau buat yang awalnya sih paling itu modal lah. Modal itu yang paling utama. Oke. Terus untuk bagaimana sih proses untuk tempe itu tuh jadi sampai di pasaran itu? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan mulai proses kedelainya itu gimana? Itu kalau proses dari awal ya, dari biji kedelai yang kering itu kita bisa mungkin 4 hari 5 hari ya. Prosesnya itu sampai benar-benar kita bisa jual di pasar. Yang pertama proses penggodogan. Penggodogan itu kita nggodok kedelai itu sampai benar-benar matang. Terus yang kedua itu proses perendaman asam. Kita rendam itu satu malam lah, itu sampai benar-benar tempe itu mengeluarkan zat asam. Nah, setelah itu kita baru masuk ke penggilingan, peragian, bungkus, ditimbang, buat distribusinya ke packing. Terakhir packing itu finishing. Nah, dari pas finishing itu kita butuh 2 hari lagi, mungkin 2 hari lagi ya. Baru bisa fermentasi dulu. Fermentasi selama 2 hari baru kita bisa jual di pasar. Ya, Mas. Kalau boleh tahu untuk strategi pemasaran ya Mas, yang saat ini dijalankan itu seperti apa? Kalau strategi sih ya, banyak sih sebenarnya. Kita bisa dari harga mungkin ya. Dari harga kita kalau di pasar mainnya ya harganya jangan terlalu mahal lah gitu kan. Kita kan banyak. Misalkan bakul tempe itu kan banyak, nggak cuma satu. Kita mungkin agak dimiringin sedikit harganya. Terus kita bisa menyediakan kayak delivery. Kalau zaman sekarang mungkin ya orang kan pengen simple, nggak mau ribet datang ke pasar, kita bisa antar ke rumah gitu. Apakah saat ini sudah menggunakan media sosial, Mas? Untuk media sosial ada sih, Instagram ada, cuman ya baru lah, belum banyak pengikutnya. Siap. Mungkin bisa kita dari situ bisa promosiin. Terus bagaimana dari PT Tirta ini itu menjaga kepuasan pelanggan dan mempertahankan loyalitas? Kalau buat itu sih cuman ya satu, paling kualitas ya. Kualitasnya nomor selalu satu dijaga ya? Kualitas kita jaga. Terus kuantitasnya juga kita jaga. Soalnya kan ya kita kan pasti konsumen butuh, harus ada ya ada, kita harus ada. Jangan sampai kekurangan. Kuantitas, terus apa lagi ya? Ya itulah yang utama itu dong, kualitas udah cukup. Yang paling utama sih kualitas ya. Kualitas sih kita jaga.
Terus bagaimana Anda mengelola resiko dalam bisnis Anda, terutama dalam hal keuangan dan operasional? Mengelolanya itu seperti apa kira-kira? Kalau resiko ya, kita resiko aja dulu. Kalau mengelola sih kayaknya kita, kalau resiko sih kalau tempe cuman satu, kalau misalkan lagi sepi aja. Lagi sepi ya? Nah, kalau lagi sepi ya, kita kan kalau tempe nggak bisa lama ya. Paling ya taruh 3 hari lah. Kalau sepi, ya ini bisa jadi busuk. Kayak kita nggak keluarkan barang itu ya busuk, kita buang. Kalau nggak kita kasih ke orang lah. Itu doang sih kalau resiko. Kalau resiko yang lain nggak ada. Buat resiko yang lain nggak ada. Untuk bahan baku ini menjadikan patokan utama, misalnya bahan baku lagi naik, lagi langka, ya, itu menjadi hal yang tantangan tersendiri nggak untuk mencari alternatif bahan baku lainnya, misalnya Kalau kedelai lagi mahal nih, ya kan yang. Oh iya. Kalau bahan baku sih kita ya tetap sih cuma satu kedelai doang. Paling kita kalau lagi mahal, lagi ya kalau nggak nyari yang murah, ya kita ya timbangan paling kita turunin sedikit. Tapi itu juga kan kita ini dulu sama konsumen kita. Iya. Kalau konsumen kita mau ya kita kurangin. Kalau nggak mau ya paling kita naikin harga. Itu doang. Ya kita transparan aja sama konsumen. Terus Pak, tantangan terbesar Pak yang telah dihadapi dalam menjalankan bisnis ini, itu bagaimana? Dan untuk cara mengatasinya bagaimana kira-kira? Tantangan terbesar ya mungkin awal ya. Awal mula bisnis ini ya itu tantangan terbesar. Soalnya kita harus benar-benar mencari konsumen. Itu nyari konsumen satu aja susah itu. Susahnya minta ampun. Kalau yang tantangan yang lain sih nggak ada, cuma itu aja. Awal mula kita bikin ya pasti berat itu. Nyari lapak, nyari konsumen itu pasti berat. Tapi kalau udah ketemu konsumen ya alhamdulillah sampai sekarang ya selalu terus ya repeat order. Terus ya ini ya kitanya kan konsisten. Kuncinya kita harus konsisten sama konsumen. Jadinya ya menjaga kepercayaan lah. Terus kualitasnya dijaga. Alhamdulillah sampai sekarang ya terus konsumen masih betah gitu. Pernah nggak sih Pak mendapatkan kritik-kritikan misalnya dari kok ini gini bahan bakunya gini kok kualitasnya gini, itu terus apa yang Bapak lakukan? Kalau masalah itu trouble ya berarti ya Mas. Ya, kalau trouble sih ada aja Mas. Kalau kita misalkan ada komplainan dari konsumen kita ya paling kita langsung kita cari ya apa nih gitu kan. Misalkan ini tempe misalkan cepat busuk, ya kita cari langsung. Ya cari penyebabnya apa, mungkin kurang bersih atau apa. Cuman itu aja. Yang penting kita saling komunikasi aja sama konsumen. Misalkan kita sering nanya lah gimana tempenya. Udah cukup gitu aja. Untuk saling komunikasi aja sama konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Malik. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kelas I dengan NIM 20230410377. Saya Febi Kurniawati dengan NIM 20230410341. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Munandar, NIM 20230410363. Nama saya Muhammad Irsyad Muzaki dengan NIM 20230410351. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.